Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. European Chess Club Cup 2024 sudah selesai kawan. Semua tim sudah memainkan 7 babak. Dan pemenang kategori Open adalah tim Novibor Chess Club yang diperkuat oleh Vidit Santosh Gujrati, ada Vincent Kemmer, Pentala Harikrishna, David Navara, David Anton, Taidan Van Nguyen kawan, dengan 13 poin. Hasil dari 6 kali menang, 1 kali imbang. Di tempat kedua runner up-nya adalah tim Alkaloid yang diperkuat oleh Arjun dengan 12 poin. Hasil dari 5 kali menang, 2 kali imbang kawan. Selamat bagi para tim yang memenangkan kejuaraan tahun 2024 ini kawan. Nah, di babak terakhir, babak ke-7 tidak ada game yang cukup menarik tadi saya temukan. Mungkin kawan-kawan sudah menemukan yang bagus, silakan nanti tulis di kolom komentar. Game siapa yang menarik bisa kita ulas di event ini. Tapi saya ingin mengulas permainan dari Arjun Erigaisi kawan. Kemarin lusa, Arjun ini sudah bisa menembus angka 2800. Di babak kelima, dia berhasil mengalahkan Dimitri Andrekin kawan, mendapatkan tambahan 4,1 poin elo rating dan berhasil menembus angka 2800. Tapi sayangnya di 2 game terakhirnya Arjunin bermain remis melawan pemain yang mempunyai elo lebih rendah daripada dia kawan. Remis melawan Vidit, remis melawan Vasily Vanchuk yang mempunyai elo 2632. Ya otomatis kalian punya elo tinggi melawan elo rendah kawan, remis ya kalian minus elo. Minus 3,2 poin. Sehingga elo dari Arjun kawan turun kembali ke angka 2798. Hanya 2 hari menikmati angka 2800 kawan. Tapi pencapaian Arjun ini luar biasa, spektakuler. Tak ada yang menyangka kawan. 3 tahun yang lalu yang diorbitkan oleh India adalah Pragnananda. Tapi sayangnya 2 tahun kesalip oleh Arjun dan Doma Rajugukes. Waktu itu Nihal Sarin ataupun Pragnananda yang digadang-gadang. Ternyata Nihal Sarin malah kesalip sama siapa? Arjun dan Doma Rajugukes. Oke, kita lihat lagi kawan permainan Arjun di babak terakhirnya menghadapi kakek-kakek ini, Vasily Vanchuk, pemain veteran, menolak tua. Oke, langsung ke gamenya kawan. Vasily Vanchuk pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E5 dari Arjun, kuda F3, kuda C6, ada gajah B5, Ruy Lopez kawan. Oh ya, maaf agak siangan uploadnya kawan karena tetangga admin ada hajatan, jadi admin nunggu sound systemnya off kawan. Sound horknya off terlebih dahulu agar suaranya tidak masuk kawan, agar bisa rekaman, agar lebih jelas suara admin ini ya. Dan mungkin untuk hari ini 1 video saja ya, karena memang nanti ada sound suaranya menggelegar masuk ke rekaman, jadi suara admin tidak akan jelas. Ruy Lopez di atas papan dan Arjun bermain dengan gambit, jenis gambit kawan. Cukup menarik, bisa jadi bahan referensi kita bersama untuk belajar dari gambit ini yang dimainkan oleh Arjun. Ya, untuk memperkaya pembukaan kita kawan. Game-game seperti inilah yang kita tunggu, game yang berbeda sebagai bahan belajar. Kalau kita bosan bermain dengan pion A6 dengan kuda F6, nah ini ada permainan yang cukup menarik diperagakan oleh Arjun dengan pion F5. Kuda C3, pion D3 merupakan 2 langkah favorit yang kuat juga kawan untuk menghadapi gambit ini. Kalau kalian terima gambit ini, kita mempunyai pion yang cukup mengganggu. Dorong maju ke E4, biasanya dijawab menteri E2, ada menteri E7. Nah, putih melanjutkan pertukaran sikat kuda C6 ambil balik oleh pion D kawan. Nah, kuda ini akan lompat ke peta D4. Kalian bisa kembangkan kuda H6 menyerang kembali pion ini, ataupun juga bergerak menteri ke peta E5, serang lagi oleh kuda. Kalau kalian sikat ya menteri jatuh, mundur lagi dan seterusnya. Mungkin kalian akan membuat langkah yang berbeda. Kuda H6 kali ini bisa. Di game aslinya, Vasily Vanchuk memilih dengan kuda C3 pilihan utama. Kalau kalian ingin bermain dengan pion D3, hitam akan meladeni pertukaran terlebih dahulu. Setelah kuda F6 kawan, kalian tinggal saja pion rokade. Hitam tidak akan berani ambil pion E4 karena rajanya masih berada di pusat. Cukup riskan kawan ancaman. Tentu ada benteng E1, menteri E2, kuda caplok pion E5 terlebih dahulu. Jadi hitam akan kembangkan gajah C5 kah, pion D6 kah? Itulah dengan pion D3. Kuda C3 pilihan dari Vasily Vanchuk. Pion F pukul pion E4, kuda ambil balik, pion D5, kuda ambil pion E5, korban kuda sementara, gantinya nanti di sini. Kuda pukul kuda C6, kalau kalian ambil balik tentu ya skak. Garbuan gantinya
benteng. Kalian blokade dengan gajah berharap bisa mendapatkan benteng ini. Giliran menteri akan dikeluarkan juga. Blokadekah dengan pion di sini kawan? Menteri bergeser ke pusat dan seterusnya. Kalian akan kalah. Jadi menteri G5 pilihan dari Arjun, menyerang gajah, menyerang pion juga. Menteri E2 koneksikan dengan gajah dan kuda F6 kawan. Lagi-lagi sama kawan. Kalau kalian ambil pion G2 yang merupakan pion racun, menteri akan keluar. Idenya sama nanti. Kalian akan kalah. Jadi kuda F6 terlebih dahulu dan pion F4 dikorbankan. Sekaligus buka akses menteri menjaga peta G2-nya. Tidak bisa end pasen karena dalam posisi kena pion ini. Menteri ambil pion F4, pion D4. Discover attack. Menteri mundur ke D6 kawan. Sekarang kuda lari karena mendapatkan dukungan dari pion ataupun ada pion racun di sini. Discover check di sini kawan. Pion C6 tentu saja. Gajah C4 masih ada pion gratis. Ditolak gajah E6. Melanjutkan pengembangan. Segera rokade panjang mungkin. Karena jika diterima kawan, hitam akan kehilangan kesempatan untuk rokade. Gajah F7 skak. Raja naik ke peta E7. Kembangkan gajah F4. Sama sih kalau kita lihat ya. Raja putih ini juga kesulitan rokade sementara waktu. Ada menteri kawan yang cukup mengganggu. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi dengan gajah E6 menantang pertukaran. Pion C3 perkuat posisi pion. Gajah E7 persiapan rokade. Gajah G5, rokade pendek dan rokade pendek juga dari Vasily Vanchuk. Kemudian benteng AE8, benteng AE1, pion C5 menantang pertukaran, ditolak, dorong maju ke D5. Yang kuat gajah tarik mundur kembali ke peta E3. Tapi dengan pion D5, nah di sini kuda caplok pion D5, benteng pukul benteng F8 skak terlebih dahulu, ambil balik oleh raja. Kenapa tidak menggunakan gajah saja? Di sini mungkin akan melanjutkan dengan langkah menteri ambil pion E4 terlebih dahulu kawan untuk jaga kudanya. Yang menjadi masalah apa? Jika ambil menggunakan gajah atau mungkin menggunakan benteng saja yang cukup logis ya agar bentengnya juga kuasai lajur F ini. Ya 11-12 lah ambil balik dengan raja. Menteri akan ambil pion E4. Tapi apa yang menjadi masalah tadi ya saat diambil menggunakan raja? Menteri ambil pion E4, apakah ada tempo nanti di sini kawan? Dan memaksa raja bergeser, kuda juga persiapan skak garbuan mungkin nanti ke depan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Ya, giliran di sini gajah akan pukul gajah G5 ya. Nah, menteri akan ambil pion yang ada di peta H7. Ini yang menjadi posisi raja tidak nyaman. Jadi gajah pukul gajah E7 terlebih dahulu skak, ambil balik oleh benteng, kemudian menteri ambil pion E4, kuda F6, serang menteri bergeser ke peta F4 pin kuda, raja digeser ke pusat kawan. Kenapa tidak ambil gajah ini saja? Kalau diambil balik oleh kuda, maka di sini jatuh. Kalau diambil menggunakan menteri, kuda jatuh. Masalahnya di sini kuda G6 skak. Menteri yang jatuh kawan. Menteri yang jatuh. Oleh karena itu raja ini digeser untuk menghindari tempo skak dari kuda ini. Nah menteri mundur ke peta D1 untuk jaga gajah. Ya tadi kalau tetap di peta F4 cukup riskan. Kena serangan X-ray. Kalau sekarang terjadi baku hantam seperti ini, ya masih bisa diambil balik dan mungkin pertukaran benteng dan seterusnya. Mirip nanti kawan setelah pion A6, ada pion A4, gajah D5, pukul, ambil balik. Nah kuda C5, baku hantam, ambil balik oleh menteri skak, temponya. Jadi menteri tidak mempunyai kesempatan ambil kuda C4. Raja F7, menteri E2 jaga kuda, ada pion B5, baku hantam di situ kawan. Nah skak, mundur peta F8, setelah pion H3, ada pion B4, menteri naik ke peta E3, pukul. Di langkah ke-31 ini kawan, mereka sepakat remis. Karena jika dilanjutkan pun posisi buah di atas papan ini cukup simetris kawan, dengan kualitas perwira yang sama. Menteri melawan menteri ditemani kuda kawan. Maaf salah klik ya. Dan posisi pion di sisi kanan ini juga posisinya simetris. Percuma juga dilanjutkan. Mereka tahu sama tahu. Daripada mikir capek-capek, mending remis saja, menghemat waktu.
Oke, semoga permainan dan pembukaan yang dipilih oleh Arjun tadi bisa menjadi bahan referensi kalian saat kalian sudah bosan bermain dengan pion A6 atau kuda F6. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.